Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS, di mana ketika kita ngomong perilaku itu bisa berhubungan erat dengan hal-hal yang biasa terjadi di masyarakat. Ketika kita lihat pada gambar berikut, itu tercermin bahwa perilaku dari masyarakat itu merupakan penyebab terbesar ketika terjadi masalah kesehatan, ketika terjadi masalah penyebaran kesehatan, ataupun ketika terjadi penurunan dari masalah kesehatan. Jadi ketika ada wabah, ketika ingin menurunkan angka kematian atau menurunkan angka kesakitan, itu dipengaruhi besar oleh perilaku dari masyarakat itu sendiri. Perilaku itu sendiri berhubungan erat dengan pengetahuan, kemudian sikap dan tindakan. Pengetahuan di mana perilaku itu berkaitan dengan tahu dan tidak tahunya dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan sikap itu mau dan tidak maunya masyarakat untuk mengubah sikapnya itu sendiri. Dan tindakan mampu ataupun tidak mampu masyarakat melakukan hal-hal tindakan yang dapat mengurangi angka kematian, mengurangi angka kesakitan, mencegah terjadi penyakit, maupun meningkatkan derajat kesehatan. Oke. Perilaku hidup bersih dan sehat itu sendiri adalah merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil dari pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Di sini yang dibutuhkan pada perilaku hidup bersih dan sehat itu pertama adalah kesadaran. Setelah sadar, pembelajaran, mau belajar. Ketika sudah mau belajar, dia tahu. Ketika dia tahu, dia mau. Kemudian dia dapat berperilaku atau dapat action, mampu dia menolong diri sendiri, kemudian berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Ada pengertian lain yaitu perilaku hidup bersih dan sehat adalah kesadaran mempraktekkan perilaku bersih, sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di kantor, dan sebagainya, di lingkungan masyarakat tentunya. Kita lihat contoh berperilaku hidup bersih dan sehat. Kalau di bidang gizi dan farmasi itu contoh ber-PHBS adalah kita minum tablet FE selama hamil. Ini untuk ibu hamil. Kemudian kita memberikan ASI eksklusif pada bayi. Ini untuk ibu yang sedang menyusui. Kemudian mengkonsumsi garam beriodium dan makanan dengan gizi seimbang. Ketika kita memberikan atau ibu-ibu memberikan menu makanan yang ada di rumah, ya. Kemudian ber-PHBS pada komponen penyakit dan kesehatan lingkungan. Contoh perilakunya adalah kita menghuni rumah yang sehat, rumah yang ada ventilasi, pencahayaannya baik, kemudian udaranya baik, kemudian punya persediaan air bersih, punya pembuangan limbah, punya akses jamban. Jadi kalau misalnya kita masih menggunakan jamban umum ataupun di sungai, itu belum termasuk contoh berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian PHBS di pemeliharaan kesehatan. Itu contohnya adalah punya jaminan pemeliharaan kesehatan. Jadi memiliki di sini sekarang namanya BPJS ya. Itu termasuk dalam contoh perilaku kita ber-PHBS. Kemudian aktif mengurus UKBM sebagai kader, memanfaatkan puskesmas, kemudian sarana kesehatan, dan sebagainya. Kemudian PHBS di bidang KIA, kesehatan ibu dan anak, dan kontrasepsi KB, keluarga berencana, di mana contohnya adalah kita memeriksakan kehamilan, persalinan ditolong tenaga kesehatan, kemudian kita menimbang balita reguler, mengimunisasi lengkap balita. Itulah gunanya adanya posyandu yang diadakan oleh pelayanan kesehatan, dan kita contoh ber-PHBS kita ikut aktif sebagai peserta di sana. Kemudian PHBS produk dari proses pemecahan masalah-masalah kesehatan. Di sini bisa kita lihat yang pertama masalah kesehatan masyarakat. Kita anggap contohnya itu COVID. Penyebabnya itu ada dari medis.
atau penyebab dari teknis. Kemudian ada juga karena perilaku hidup yang tidak sehat dan bersih. Jadi ketika sudah ada masalah kesehatan, kita lihat penyebabnya apa. Kalau penyebabnya karena teknis atau medis, berarti proses pemecahan masalah kesehatannya itu penanggulangan secara medis dengan minum obat. Jadi ini maknanya ketika sudah ada masalah COVID, kemudian penyebab teknisnya ada COVID di dalam tubuh atau sudah positif, berarti proses pemecahan masalahnya langsung ditanggulangi oleh medis, yaitu dengan cara minum obat. Kemudian ada masalah kesehatan COVID. Di sini bisa disebabkan karena perilaku kita. Jadi karena perilaku kita yang tidak bersih dan sehat, itu bisa mengakibatkan kita tertular ataupun kita menularkan wabah atau COVID tersebut. Jadi kalau di perilaku itu proses pemecahan masalahnya dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat yang kita kerjakan. Kita, anak kita, ayah ibu kita, saudara kita, lingkungan masyarakat terdekat kita. Jadi dengan cara menggunakan masker, menutup mulut ketika batuk, kemudian sering mencuci tangan, dan hal-hal lain yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Kemudian ini, PHBS itu ada lingkupnya, ada tatanan sekolah, ada tatanan tempat umum, tempat kerja, institusi kesehatan, dan tatanan rumah tangga. Jadi, bagaimana ber-PHBS di tatanan rumah tangga, tatanan sekolah, tatanan tempat umum, tempat kerja, institusi kesehatan akan dijelaskan. Yang pertama, indikator ber-PHBS rumah tangga itu ada 10. Yang pertama kita persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Kemudian kita memberikan ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun di mana airnya mengalir. Kemudian kita menggunakan jamban yang sehat, memberantas jentik nyamuk, memakan buah sayur setiap hari, tidak perlu yang mahal ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik setiap hari dan ini kan tidak perlu lama-lama kita melakukan, bisa 10-30 menit. Kemudian tidak merokok di dalam rumah. Jadi ketika misalnya ada anggota keluarga yang tinggal di rumah kita yang merupakan perokok, jadi kita meminta dia untuk merokok di luar rumah dan lebih baik untuk berhenti merokok. Kemudian kita ke indikator PHBS tatanan sekolah. Yang pertama itu cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Kemudian harus ada jajan di kantin sekolah yang sehat. Kemudian kita membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita mengikuti kegiatan olahraga, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Jelas tidak merokok di sekolah, memberantas jentik secara rutin, buang air besar dan kecil di jamban yang bersih. Oke, ini pasti tentunya harus didukung oleh sarana yang memadai di sekolah. Dan insya Allah kalau misalnya ini bisa dilakukan. Kemudian indikator PHBS di tempat umum. Itu ada pertama kita menggunakan air bersih. Kemudian kita menggunakan toilet jamban. Kemudian kita membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak merokok di sembarangan tempat. Kemudian tidak meludah sembarangan, kemudian kita memberantas jentik nyamuk, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, dan menutup makanan dan minuman. Ya, ini ketika ber-PHBS di tempat umum. Yang sering anak-anak ibu lakukan apa? Membuang sampah pada tempatnya ada, kemudian tidak meludah sembarangan ada. Ya, kita masuk ke indikator PHBS tempat kerja. Cuci tangan dengan sabun sesering mungkin, konsumsi makanan bergizi seimbang, kemudian tidak merokok, kemudian beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari, buang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah, kemudian kita minimalkan penggunaan kendaraan pribadi, di mana kita lebih baik gunakan transportasi umum. Tapi kalau misalnya sekarang lagi COVID, transportasi umum itu ada pembatasan bagaimana duduknya, ya. Jadi kalau sekarang pribadi bisa dikatakan lebih baik.
Kemudian kurangi menggunakan plastik atau styrofoam yang ini tidak ramah lingkungan, kita harus go green. Ini adalah alat-alat yang tidak bisa kita jadikan kompos ataupun tidak bisa didaur ulang ya. Kemudian mematikan komputer jika sudah selesai digunakan dan manfaatkan kembali kertas bekas yang ada. Ini cara kita ber-PHBS di tempat kerja. Kemudian indikator PHBS institusi kesehatan, kita cuci tangan pakai sabun, kita menggunakan air yang bersih, menggunakan jamban yang sehat, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, tidak meludah, dan memberantas jentik nyamuk. Jadi, inti dari ber-PHBS itu semuanya ada masuk yang namanya mencuci tangan, kemudian ada masuk di situ tidak merokok, tidak meludah sembarangan, menggunakan jamban bersih dan sehat. Jadi maknanya ketika kita bisa memberikan membiasakan ataupun melakukan hal-hal itu ketika di rumah, di tatanan rumah tangga dulu, itu akan membuat kita terbiasa ketika ber-PHBS di tatanan selain dari rumah tangga itu, karena lebih kurang itu sama indikator ber-PHBS-nya. Oke, kemudian ini agak ibu tambahkan ya, karena kita sekarang COVID, jadi bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat selama masa pandemi. Kita cuci tangan dengan sabun, kita mengkonsumsi makanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga teratur, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, kerja bakti membersihkan lingkungan, hindari stres dan istirahat yang cukup. Ya, jadi supaya kita semua sehat, terhindar dari coronavirus 19 dan bisa kembali ke zona hijau, kita bisa kembali berkumpul. Kita coba canangkan PHBS ini, kita dari diri kita, kemudian kita sampaikan ke orang sekitar kita, dan semoga bisa mereka dan kita juga pun terima ya, sama tadi yang pertama dia yang pengetahuan, sikap dan tindakan tadi. Jadi dimana kita menginginkan mereka tahu dulu, setelah tahu dia mau dulu, setelah dia mau dia mampu untuk melaksanakannya. Oke, sekian dari Ibu. Kemudian ada tugas ya, dimana ini coba rangkum dan tuangkan di dalam bentuk media promosi kesehatan, perilaku hidup bersih, sehat, coronavirus 19 tadi. Tadi kan Ibu udah memberikan contohnya, bisa itu seperti brosur ya, atau spanduk. Jadi Ibu maunya kalian membuatnya itu berupa media promosi kesehatan yang lain, tetapi Ibu lebih mengutamakan kalau itu bersifat audiovisual, seperti misalnya video, atau ya di-upload di medsosnya, atau pokoknya yang bisa di-upload di medsos dan di-upload di YouTube. Jadi upload tugas tersebut dalam ruang penugasan kita, learning ataupun classroom, waktu pengerjaan sampai dengan akhir perkuliahan ini, keterlambatan akan mengurangi nilai 10%. Oke, sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.